Oke, baik, kembali lagi bersama saya di Ahmad Sukarizu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penyakit malaria. Nah, malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria. Nah, biasanya dengan namanya adalah Plasmodium. Ini hanya untuk nice to know. Jadi malaria ini dia hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Nah, lalu dia ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, spesies dari parasit malaria itu kan disebutnya Plasmodium. Nah, Plasmodium sendiri itu ada beberapa jenis. Misal ini hanya untuk tahu saja, ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Nah, yang baru-baru ini muncul adalah Plasmodium knowlesi. Sedangkan yang banyak ditemukan di negara-negara tropis adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Nah, baik. Nah, lalu untuk gejalanya sih apa aja sih dari ini gejalanya tuh? Nah, gejala adalah yang pastinya demam, menggigil, sakit kepala, banyak berkeringat, lalu ada lemas, pegal linu, gejala anemia atau kurang darah, misal pucat, kulit pucat dan sebagainya. Lalu ada sering mual dan muntah, merasakan nyeri perut, dan diare serta ketika buang air besar itu ada terlihat darah. Nah, itu adalah gejala umumnya saja. Nah, saya akan menyebutkan ini hanya untuk sekedar tahu saja. Nah, ada yang namanya itu trias malaria, di mana di sini adalah yang sangat-sangat menggambarkan malaria. Misalnya adalah periode ketika memasuki periode dingin ini, dia terjadi 15 sampai 1 jam, 15 menit sampai 60 menit atau 15 jam ya. Itu ketika setelah terkena. Nah, ditandai juga dengan fase awal yaitu adalah menggigil. Menggigil. Nah, lalu kita masuk ke periode panas. Nah, pada periode panas ini itu dapat ditemui muka merah, terus detak nadi yang cepat, suhu tubuh yang tetap tinggi sampai beberapa jam. Nah, lalu selanjutnya adalah periode berkeringat, di mana tubuh mengeluarkan banyak keringat dan suhu tubuh menurun seketika. Oke, itu untuk nice to know saja. Yang intinya tadi yang demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, dan sebagainya. Apabila terjadi gejala-gejala tersebut, kalian bisa mencurigai bahwa itu adalah malaria dan segera hubungi tenaga kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat, semisal praktek dokter, klinik, puskesmas atau rumah sakit, terserah kalian mana nyamannya. Nah, selanjutnya epidemiologi atau penyebarannya. Nah, penyebarannya ini ternyata penyakit malaria ini banyak ditemukan di daerah Indonesia bagian timur. Nah, kenapa? Karena mungkin di daerah Indonesia bagian timur pembangunannya masih kurang sehingga masih banyak hutan lebat dan rawa-rawa sehingga masih banyak terdapat nyamuk-nyamuk yang membawa malaria seperti itu. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Tentunya saja kita serahkan ke dokter masing-masing. Nah, untuk umum, ini untuk pengetahuan umum saja ya, bahwa obat yang diberikan antara lain nggak lebih dan nggak kurang adalah primaquine, chloroquine, penurun panas, dan anti kejang. Itu jangan tahu saja. Tapi untuk bagaimana cara pengobatannya, pemberiannya bagaimana, itu diserahkan ke dokternya masing-masing sesuai dengan pengobatannya. Nah, selanjutnya untuk saya kan ini ya salah satu contoh pengobatan malaria, tapi ini hanya untuk tahu saya. Kalau kalian tidak berminat untuk membacanya ya untuk mendengarkan bisa langsung skip ke cara pencegahan. Nah, ini untuk orang yang pengen tahu saja. Jadi bagaimana sih pengobatan? Jadi nggak langsung asal langsung minum chloroquine dan primaquine gitu. Nggak, tapi pertama itu bisa dilihat di tabel nih. Itu kita melakukan pengobatan klinis pertama pada malaria yang klinis. Nah, yaitu ketika pengobatan ini pada hari 0 atau hari pertama terjangkit didiagnosis malaria, maka kita akan memberikan dua pengobatan, yaitu chloroquine dan primaquine. Tapi tergantung dengan umurnya. Apabila umurnya dia di bawah 1 tahun, maka kita tidak bisa memberikan primaquine. Nah, untuk chloroquine sendiri apa? Untuk 0 sampai 1 bulan usia anak baru lahir, itu kita beri 1/4 dari dosis dewasa chloroquine. Kalau untuk 2 sampai 11 bulan kita beri setengah dari dosis dewasa.
Untuk 1 sampai 4 kita beri 1 dosis, mungkin akan terus berkembang ya, akan terus naik-naik sesuai dengan usia gitu. Nah, puncaknya di mana? Di atas 15 tahun, maka kita bisa memberi 3 sampai 4 pil mungkin ya untuk tapi kembali lagi ke dokternya bagaimana meresepkannya, karena dalam memberikan obat kita harus melihat apakah ada alergi terhadap pasien tersebut dan banyak faktor lainnya untuk mempengaruhi pemberian obat. Nah, untuk hari pertama dan hari kedua hanya diberikan kloroquine seperti itu. Begini juga, nah sesuai untuk berat badan, pemberian dari kloroquine dan primaquine itu pada hari pertama itu adalah 10 mg dikali per kilogram berat badan. Begitu hari kedua sama seperti hari pertama, namun di hari ketiga adalah lebih kita kurangi lagi, yaitu 5 mg per kilogram berat badan. Untuk primaquine kan hanya diberikan pada hari pertama. Nah, pada hari yang ketika awal-awal terdiagnosis, sebenarnya diberi primaquine hanya 0,75 per kilogram berat badan. Misal berat badan saya adalah 50 kg. Nah, saya akan minum kloroquine. Nah, itu bagaimana sih? Nah, itu adalah untuk kita ini per kilogram, berarti kalau 10 dikali 50 berapa? 500 mg seperti itu. Berarti saya akan sekalinya minum adalah 500 mg per 1 kali minum. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk pengobatan lini kedua dari malaria klinis, itu kita pemberian kina dan primaquine untuk menggantikan kloroquine ya. Nah, lanjut, mungkin itu saja untuk Nas Tuno saja. Untuk apabila ingin berminat mungkin bisa mencari di jurnal atau di tempat-tempat lain. Selanjutnya saya akan masuk ke cara pencegahan. Nah, cara pencegahannya dari penyakit malaria ini adalah yang pertama adalah tidur memakai kelambu anti nyamuk. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah menebarkan ikan pemakan jentik. Nah, kalau saya pribadi, saya sih di sini melihara ikan lili gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah memakai obat anti nyamuk. Misal adalah obat yang aerosol ya, yang disemprot, sama yang dioles di ini. Semisal saya nggak bisa sebut merek ya. Itu kayak obat kayak lotion tapi anti nyamuk yang biasa dipakai ketika mau tidur seperti itu. Dan juga ada obat nyamuk bakar, itu bisa juga, tapi hati-hati pada pernafasannya. Lalu kita akan selalu rajin membersihkan lingkungan, terutama selokan terutama selokan ya yang dapat menjadi genangan air seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita memasang kawat kasa. Nah, karena pasang kawat kasanya dapat mencegah nyamuk bisa masuk ke dalam rumah kita. Selanjutnya adalah menimbun genangan air sarang nyamuk. Jadi apabila ternyata nih ada genangan air, itu segera ditimbun pakai tanah. Supaya apa? Supaya nyamuk tidak bisa berkembang biak di situ. Nah, terus apabila nih misalnya kalian seorang peternak atau yang punya kandang lah, misalnya kandang ayam, kandang sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya, usahakan rumah kalian itu jauh dari kandang tersebut, karena kandang tersebut bisa menjadi sarang untuk berkembangnya Plasmodium malaria ini seperti itu. Nah, lalu adalah tidak boleh menggantung pakaian yang bekas pakai. Karena bahkan bekas pakai itu apek, berkeringat, itu bisa sangat disukai oleh nyamuk malaria atau Anopheles ya bisa disebutnya. Nah, lalu apabila kita keluar dari rumah pada malam hari, itu sebaiknya kita memakai pakaian yang tertutup, misal lengan panjang dan celana panjang seperti itu. Jangan berpakaian minim karena sangat mudah untuk digigit nyamuk. Jangan lupa untuk memakai kayak misalnya ya obat anti nyamuk yang dioles, yang bentuknya lotion, terutama untuk ke daerah-daerah yang banyak mengandung air genangan, misalnya kayak hutan atau habis hujan gitu mau keluar malam-malam. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik yang di atas.
Saya akhiri. Semoga kalian selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa untuk vaksin minimal 2 dosis ya. Nah, setelah itu tetap jaga pola hidup sehat supaya kita bisa bersama menurunkan angka COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.